Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari kita beranggapan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kebiasaan menunda-nunda sesuatu itu murni karena kemalasan mereka sendiri. Tapi ternyata banyak loh mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kebiasaan menunda-nunda sesuatu itu bukan karena mereka malas, bukan. Tapi karena mereka takut. Hah? Takut? Maksudnya bagaimana? Maka dari itu, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adian Nurbakti Akpa Bunusa dengan NIM 25109 1431 0003. Saya merupakan mahasiswa dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini, kita akan membahas prokrastinasi di dunia akademik, terutama di dunia perkuliahan. Prokrastinasi itu sendiri memiliki arti suatu tindakan menunda-nunda sesuatu secara sadar, entah itu tugas, entah itu pekerjaan, apapun itu. Nah, masalah prokrastinasi ini merupakan masalah yang sangat sekali umum di kalangan mahasiswa. Banyak sekali mahasiswa yang masih memiliki kebiasaan menunda-nunda sesuatu. Sampai ada istilahnya SKS atau sistem kebut semalam. Yang mana para mahasiswa mengerjakan tugasnya hamin satu dari tenggat waktu pengumpulan. Nah, kita kan sering sekali mendengar istilah tersebut, bukan? Nah, apa sih akar permasalahannya dari prokrastinasi ini? Ini menarik. Banyak yang beranggapan bahwa, ah, mereka cuma malas kok. Mereka cuma malas. Kemalasan itu selalu saja dijadikan alasan dari prokrastinasi itu sendiri. Tapi ternyata ada alasan lain di balik tindakan prokrastinasi tersebut, yaitu rasa takut. Nah, ini menarik ini. Banyak di kalangan mahasiswa itu bukan karena dia malas, bukan, tapi karena dia takut untuk memulainya. Semua ini berawal dari yang namanya perfeksionisme. Apa itu? Jadi perfeksionisme itu adalah suatu tindakan atau pemikiran atau perasaan, keinginan untuk melakukan sesuatu secara sempurna, sesempurna mungkin, tanpa celah, tanpa kesalahan sedikit pun. Itu yang namanya perfeksionisme. Nah, orang dengan perfeksionisme tinggi itu cenderung di pikirannya terbesit kata, daripada aku tidak bisa mengerjakan tugas ini atau aku tidak mengerjakannya dengan sempurna, tidak bisa mengerjakannya dengan sempurna, lebih baik aku tunda saja. Nah, disinilah titik permasalahannya dimulai. Ketika seseorang memiliki pemikiran seperti itu, dia cenderung bakalan mendatangkan rasa-rasa cemas. Dia bakalan berpikir, bagaimana tugas ini kalau salah? Bagaimana tugas ini kalau misalkan aku tidak bisa mengerjakannya? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Semua pemikiran-pemikiran itu terkumpul di kepalanya. Hal itulah yang membuat dia tidak bisa mengerjakannya. Dia tidak merasa mampu untuk mengerjakannya. Alhasil, dia berpikir seperti tadi. Daripada aku tidak bisa mengerjakannya, atau tidak bisa mengerjakannya dengan sempurna, lebih baik aku tunda saja. Akhirnya, tugas tersebut tertunda. Dia takut untuk memulainya. Karena pikirannya terlalu berisik atas kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya itu belum tentu kejadian. Ini bahaya sekali. Pikiran dia itu membohongi dia. Nanti kamu salah loh. Nanti kamu gagal loh. Nanti kamu bakalan susah loh. Nah, pikiran-pikiran tersebut menghantui pikirannya. Alhasil, dia jadi takut mengerjakannya. Dia lari.
ke hal lain. Nah, ini yang dinamakan dengan mekanisme pertahanan. Karena dia sudah merasa cemas, takut, gugup untuk mengerjakannya. Karena perfeksionismenya tinggi sekali. Alhasil dia mencari pelarian. Entah itu jalan-jalan, entah itu bersenang-senang, untuk melupakan tugasnya itu. Padahal tugasnya itu masih ada, masalahnya itu masih ada. Tapi dia memilih untuk melarikan diri dari tugasnya. Alhasil tugasnya tertunda, tugasnya masih ada, dia bersenang-senang. Nah, ketika dia bersenang-senang dan melarikan diri dari tugas tersebut, perasaan cemas itu masih muncul di dalam dirinya ketika dia bersenang-senang. Pasti saja masih terbesit, tugasku bagaimana ya? Tugasku aman nggak ya? Itu pasti sering sekali muncul pemikiran-pemikiran atau perasaan-perasaan cemas itu masih saja muncul karena dia bukan menyelesaikan permasalahan dia, tapi dia melarikan diri dari permasalahan dia. Dia melakukan mekanisme pertahanan dengan melarikan diri dari permasalahannya. Ini bahaya sekali. Karena apa? Masalahnya masih ada. Masalahnya masih ada. Dia cuma melarikan diri. Alhasil, dia tunda terus, dia melarikan diri terus, sampai Hamin satu tenggat pengumpulan. Itu pasti dia panik sekali. Dia bakalan cemas sekali. Karena apa? Dia kan sudah cemas duluan. Dia sudah, pikirannya sudah kacau duluan. Ditambah lagi dengan tenggat waktu yang mepet sekali. Makin cemas lah, makin takut lah. Dia, ketakutan dia bertambah-bertambah. Karena dia melarikan diri. Masalahnya masih ada. Bahkan semakin menjadi-jadi masalahnya. Karena dia melarikan diri dari masalahnya. Menunda-nunda masalahnya. Alhasil apa? Dari dia yang ingin tugasnya sempurna, alhasil dia mengerjakan tugasnya secara asal-asalan. Karena apa? Mepet, waktunya sisa sedikit. Mau tidak mau, dia mengerjakannya secara asal-asalan. Yang jauh dari kata baik ataupun sempurna yang dia inginkan. Ini berbahaya sekali. Pikiran-pikiran yang menjebak kita itu berbahaya sekali. Terus, bagaimana mengatasi hal ini? Sebenarnya ada berbagai macam cara. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, tanamkan dalam pemikiran kita bahwa 5 menit saja dulu. Nah, maksudnya bagaimana 5 menit ini? Maksudnya adalah kita mengerjakan tugasnya ini 5 menit saja dulu. Contoh, kita diberi tugas. Pemikiran-pemikiran kita yang perfeksionisme itu pasti pemikirannya jauh sekali ke depan, terlalu jauh. Memikirkan sesuatu yang belum tentu kejadian. Dengan kita mempersingkat waktunya, itu bakalan meringankan sedikit beban kita. Karena kita tidak perlu mikir jauh, kita cuma perlu memikirkan 5 menit itu saja. Alhasil, kita mengerjakannya 5 menit dulu. Selesai 5 menit, itu perlahan muncul pemikiran. Oh, ternyata tidak sesulit itu ya. Ternyata mudah saja ya. Akhirnya itu berlanjut 5 menit lagi, berlanjut 5 menit lagi. Akhirnya tugasnya perlahan ada pergerakan. Dia ada pergerakan untuk mengerjakan tugasnya. Bukan terhenti karena pemikiran-pemikiran dia. Bukan terhenti, tapi ada pergerakan. 5 menit dulu, 5 menit dulu, 5 menit dulu. Gitu. Yang kedua, pecah tugas itu sedikit demi sedikit. Contoh, kita beri tugas makalah. Pastikan itu ada strukturnya yang banyak sekali. Entah itu daftar isi,
pembahasan, pendahuluan, semuanya. Itu kita pecah satu persatu. Kita perkecil tugasnya. Kita tuh merasa cemas itu karena kita memikirkannya secara keseluruhan. Kita takut itu karena kita memikirkannya secara keseluruhan. Tapi kalau kita memecahnya sekeping, 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 contoh, aku membuka laptop saja dulu. Terus kita berhenti sejenak. Aku ngetik satu kata, satu kalimat dulu. Terus kita berhenti sejenak. Jangan lama-lama. Sebentar saja. Aku menulis bagian latar belakang dulu, sedikit. Satu paragraf dulu. Nah, itu juga memunculkan perasaan yang, oh ternyata gampang saja ya, ternyata mudah saja ya kita mengerjakannya. Karena kita bukan melihatnya secara keseluruhan, itu yang menyebabkan kita pemikirannya memikirkan yang tidak belum tentu bakal kejadian. Kita pecah sedikit-sedikit, nanti perlahan tidak terasa, oh sudah setengah aku mengerjakan. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, lihatlah tugas ini bukan dikerjakan untuk sempurna, tapi untuk selesai. Nah, tanamkan di pikiran kita bahwa tugas ini bukan untuk sempurna. Kita tidak mengejar kesempurnaan, tapi tugas ini harus selesai. Itu. Karena kita tidak menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Tidak. Kita yang penting selesai. Alhasil kita mengerjakannya jauh lebih tenang, jauh lebih enak. Karena kita tenang mengerjakannya. Tidak gugup, tidak takut. Karena kita tidak berekspektasi terlalu tinggi. Tidak menginginkan kesempurnaan. Jadi, perlahan kita kerjakan. Nanti lama-lama tidak terasa kayak, oh mudah saja ya. Oh gampang saja ya. Nggak apa-apa kok. Nanti bisa dibenerin karena waktunya panjang kita ngerjakannya. Karena ekspektasi kita turunkan. Alhasil kita mengerjakannya tidak kita tunda. Kita masih punya waktu untuk memperbaikinya. Jangan taruh ekspektasi terlalu tinggi terhadap tugas kita. Turunkan sejenak kalau kita memiliki rasa cemas. Karena lebih baik kertas itu terisi sedikit, meskipun sedikit, daripada kertas tersebut kosong sama sekali. Itu beberapa solusi atau tips untuk mengatasi prokrastinasi dikarenakan ketakutan atau kecemasan berlebih. Mungkin segitu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.